Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Kali ini masuk ke pembahasan mata kuliah pemrograman dan algoritma 1 atau algoritma dan pemrograman 1, pertemuan ketiga dengan saya Robi Yuli Endra. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah pengenalan bahasa pemrograman yang seperti di pertemuan kedua sudah saya jelaskan, dan saya akan menjelaskan text editornya dengan menggunakan aplikasi yang namanya TextPad. Nah, saya akan nge-review sedikit teman-teman semua yang mengambil mata kuliah pemrograman 1 dan algoritma ini, bahwa bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah bahasa pemrogram Java. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk di telepon genggam. Jadi kalau teman-teman dulu masih sempat memegang handphone mereknya Nokia yang sistem operasinya Symbian gitu ya, teman-teman pasti mendownload game yang berbasis bahasa pemrograman Java. Walaupun saat ini Symbian atau sistem operasi Nokia tersebut sudah mulai kalah dengan Android gitu ya. Bahasa Java ini awalnya dibuat oleh seseorang yang bernama James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems, saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Jadi bahasa pemrograman Java itu awalnya dibuat James Gosling itu ketika bergabung dengan perusahaan namanya Sun Microsystems. Tetapi sekarang Sun Microsystems itu sudah di-merger sama perusahaan IT terkenal yaitu Oracle. Kemudian bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++. Namun, dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana serta dukungan rutin-rutin arah bawah yang minimal. Aplikasi-aplikasi berbasis Java umumnya dikompilasi ke dalam P-code atau bytecode dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java atau Java Virtual Machine yang disingkat JVM. Jadi Java ini bahasanya tidak jauh berbeda dengan bahasa C ataupun bahasa C++. Nah, kemudian ketika kita masuk ke belajar bahasa pemrograman, tentunya di sosial kita akan terus bertemu dengan ketiga kata ini. Yang pertama adalah program, yang kedua adalah programmer, dan yang ketiga adalah programming. Program adalah produk atau aplikasi yang dihasilkan menggunakan instruksi atau perintah-perintah dalam bahasa pemrograman. Kalau kita sering, mana program yang kamu buat? Berarti itu adalah hasil atau produknya. Kalau kalian bilang programmer, menyebut programmer, itu apa? Programmer adalah orang-orang yang membuat program. Jadi kalau Anda seseorang yang membuat program, baik berbasis website, berbasis mobile, itu Anda disebut dengan programmer. Yang ketiga adalah programming. Programming adalah istilah, yaitu kegiatan atau proses pembuatan program itu sendiri. Jadi bedakan antara program itu adalah produknya, kemudian programmer adalah orangnya, dan programming itu adalah kegiatan atau proses pembuatan program itu. Nah, teman-teman, untuk membuat atau mengerjakan bahasa pemrograman Java, tentunya teman-teman harus mendownload bahasa pemrograman Java di website www.java.com/download gitu. Atau teman-teman silahkan buka Google, ketik aja kata kuncinya download Java. Nah, kemudian apakah perlu laptop yang gahar dan garang untuk belajar bahasa pemrograman Java? Berikut contoh dari spesifikasi sistem operasi yang kamu akan gunakan untuk
menginstal bahasa pemrograman Java. Yang pertama, kalau sistem operasi kamu Windows. Tapi sebelum saya jelaskan itu teman-teman, bahwa saya ingin mengingatkan kembali bahwa bahasa pemrograman Java itu sifatnya open source. Berarti dia bisa dipakai source code-nya dan juga open platform. Jadi bisa digunakan dengan sistem operasi apa saja. Yang pertama saya lanjutkan yaitu sistem operasi Windows. Nah, bisa menggunakan Windows 10 yang terbaru, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows Server 2012, ataupun sampai ke Windows XP. Kebutuhan RAM-nya sangat kecil dibandingkan dengan laptop-laptop keluaran terbaru. Java hanya membutuhkan 128 MB RAM. Kemudian kebutuhan ruang hard disk kosong itu hanya 124 MB untuk Java JRE, 2 MB untuk Java Update. Selanjutnya, prosesor minimum Pentium 2. Saya rasa Pentium 2 itu udah nggak ada lagi, paling kecil itu dual core lah, atau Core i3. Jadi teman-teman sudah bisa semua menggunakan Java-nya. Kemudian browsernya boleh menggunakan Internet Explorer, Firefox, ataupun Google Chrome, Safari, dan seterusnya. Kemudian untuk Mac OS, kebutuhan untuk menginstal menggunakan Mac OS itu adalah Intel Base Mac running Mac OS X 10.8.3 Plus atau 10.9 ke atas. Administrator Privilege for Installation. Kemudian 64-bit browser, A64-bit browser baik Safari, Firefox, atau yang lainnya, yang membutuhkan Oracle Java dan Mac OS. Nah, yang ketiga, platform Linux. Kalau teman-teman menggunakan platform Linux, itu biasanya Oracle, bisa menggunakan Oracle Linux 5.5+1, Oracle Linux 6.x 32-bit, 6.x 64-bit 2, Oracle Linux 7.x 64-bit gitu ya, atau 8U20 atau di atasnya, atau jenis distro yang lain, Red Hat Enterprise Linux, kemudian serinya teman-teman bisa lihat yang seri 5, kemudian Red Hat Enterprise Linux 7.x dan seterusnya, kemudian SUSE Linux Enterprise Server 10 Service Pack 2 atau versi 11, kemudian SUSE Linux Enterprise Server 12 ke atas. Atau yang menggunakan distro Ubuntu, Anda bisa gunakan Ubuntu Linux 12.04 LTS 13,x, Ubuntu Linux 14x 8U25 atau di atasnya. Browser yang Anda bisa gunakan Firefox, Google Chrome, dan seterusnya. Kemudian selain bahasa pemrograman Java yang harus kita download, kita juga butuh aplikasi untuk mengedit atau mengetik source code bahasa pemrograman Java-nya, yaitu sering disebut dengan aplikasi editor Java. Aplikasi editor Java adalah aplikasi yang digunakan untuk menuliskan source code Java atau sintak program. Ada dua jenis aplikasi editor yang dapat digunakan untuk membuat program Java. Yang pertama, yang bentuk aplikasinya berbasis Integrated Development Environment atau IDE. Biasanya yang kita gunakan adalah softwarenya NetBeans yang Anda bisa download di netbeans.org, kemudian software Eclipse di eclipse.org, kemudian JCreator yaitu di jcreator.com. Kemudian kelebihan dari aplikasi ini adalah seorang programmer dipermudah karena disediakan fitur-fitur shortcut sehingga dapat membuat aplikasi Java dengan cepat. Dan pada mata kuliah bahasa pemrograman ini saya tidak menggunakan NetBeans dulu karena nanti teman-teman yang baru belajar bahasa pemrograman Java itu akan kebingungan ketika menggunakan NetBeans. Yang selanjutnya, yang kedua, aplikasi editor Java adalah aplikasi berbasis text editor. Contoh aplikasinya adalah TextPad yang Anda bisa download di www.textpad.com atau Notepad++ yang Anda bisa download di notepad++.org. Dengan menggunakan text editor bagi seorang pembuat program pemula,
akan mengerti setiap teks atau kata source code sehingga mudah dipahami, walaupun semua teksnya harus diketik. Jadi nanti kita akan belajar menggunakan TextPad karena kita akan belajar bahasa pemrograman dari nol. Kalau teman-teman sudah memiliki basicnya, teman-teman tidak perlu lagi menggunakan TextPad. Nanti tinggal gunakan saja aplikasi berbasis IDE. Nah, cara memulai pemrograman dengan Java yaitu dengan install Java, atau kalau belum punya silahkan download di website resmi Java-nya. Kemudian install text editornya TextPad, atau kalau belum punya silahkan download di website resmi TextPad-nya yaitu di textpad.com. Setelah diinstal kedua aplikasi tersebut, double klik TextPad sehingga tampilannya sebagai berikut. Nah, teman-teman, bahasa pemrograman Java itu tidak bisa kita cari di menu start program seperti halnya TextPad ataupun Microsoft Word. Dia berjalan di balik layar. Jadi yang kita akan gunakan adalah konfigurasi dari TextPad itu sendiri. Nah, ini tampilan dari TextPad. Mungkin saya coba jalankan aplikasi TextPad-nya. Nah, tampilannya seperti ini, teman-teman. Mungkin bisa terlihat dan dicocokkan saja dengan aplikasi TextPad yang sudah Anda install di laptop. Sama seperti Microsoft Word, di sini ada menu file dan seterusnya. Kemudian ada edit, search, view, tools, makro, configure, Windows, dan help. Tapi sebelum masuk ke proses coding, teman-teman silahkan pilih configure dulu. Kita bisa lihat di sini ada menu tools. Yang pertama ada compile Java untuk menjalankan program Java-nya atau mengecek kesalahan dari source code-nya. Kemudian ada run Java application kalau misalnya Java-nya sudah terkoneksi dengan TextPad. Kalau belum, tidak bisa dikontrol 1 atau dikontrol 2, kita bisa setting di configure, di menu configure, kemudian pilih menu preference gitu ya. Nah, kemudian tampil seperti ini, kemudian pilih tools. Dan pastikan compile Java, run Java application, run Java applet itu ada. Kalau belum ada, silahkan di sini nanti di paling bawah ada SDK atau JDK untuk ditambahkannya. Tinggal tampil, klik, dia akan tampil ketiga ini, kemudian silahkan di OK. Nah, ini Java location-nya, teman-teman. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas tentang bahasa pemrograman Java-nya untuk contoh yang sederhana. Nah, Java location-nya itu ada di C, biasanya ada folder program file, Java, JDK, kemudian buka folder bin. Nanti di situ ada aplikasi Java-nya. Nah, mungkin itu aja teman-teman semua yang mengambil mata kuliah pemrograman dan algoritma 1, pembahasan tentang Java, TextPad, cara menginstalnya, kebutuhan dari bahasa pemrograman ini untuk laptop Anda. Nah, nanti di pertemuan keempat kita akan coba langsung praktek bagaimana mengcoding, membuat program sederhana dengan menggunakan Java dan TextPad. Untuk pertemuan ketiga, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.